Assalamualaikum Bolo, senang sekali saya Ida Ami bisa kembali menemani Anda di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Surabaya. Nah, tema Lobby kali ini adalah dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani dampak COVID-19 ini di dunia pendidikan dan apa saja yang sudah dilakukan? Kita akan membahasnya bersama narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu VT yang berikut ini. Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, dunia pendidikan pun juga tak luput dari dampak virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini. Rumitnya penanganan wabah ini membuat negara-negara dunia menerapkan kebijakan yang super ketat untuk memutus mata rantai penyebaran. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara termasuk Indonesia. Bidang pendidikan Indonesia juga terdampak sistem social distancing ini. Seluruh sekolah di Indonesia telah diliburkan sejak Maret lalu. Pembelajaran mulai sistem daring atau online menjadi pilihan agar siswa tetap melaksanakan kegiatan belajar. Perubahan ini menuntut stakeholder dunia pendidikan mempersiapkan diri mengikuti perkembangan zaman. Peran orang tua ketika anak belajar di rumah juga sangat dibutuhkan. Bagaimanakah pendidikan di Surabaya berjalan akibat pandemi COVID-19 ini? Apakah kesiapan tenaga pengajar, alat, dan prasarana untuk belajar daring sudah terpenuhi? Semua akan dibahas di Lobby. Bola itu tadi cuplikan tema Lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya bersama narasumber. Sudah hadir, beliau di sini adalah Bapak Jujuk, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Apa kabar Bapak? Baik. Masih aktif ya di masa yang seperti ini? Masih aktif. Baik, kembali lagi ke tema Bapak. Seperti yang kita ketahui, salah satu dampak dari kondisi yang seperti ini begitu ya, diliburkannya aktivitas belajar mengajar di baik itu sekolahan, kampus ataupun tempat-tempat yang lain seperti itu ya. Nah, bagaimana menurut Bapak? Kalau saya kira secara pribadi saya sangat mengapresiasi kinerja dari Ibu Wali Kota ya, di mana kita mencoba memutuskan mata rantai penyebaran dari virus corona. Memang tindakan ini pasti akan berimbas di berbagai sektor. Contohnya saat ini kita berbicara tentang sektor pendidikan. Banyak sekali murid-murid yang terpaksa mau tidak mau harus belajar di rumah. Dan mau tidak mau juga kita harus melindungi masa depan bangsa kita. Karena apa? Saya bilang tadi melindungi masa depan. Karena pendidikan anak-anak kita ini nantinya yang akan menentukan arah bangsa kita. Jadi sekali lagi mau tidak mau, dan puji Tuhan alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kita bisa berinteraksi, belajar mengajar melalui di rumah dengan teknologi yang saat ini sekarang ini. Dengan teknologi ya, iya. Jadi belajar di rumah begitu. Betul, ya. Memang betul. Jargonnya bukan libur, ya, tapi belajar di rumah. Gitu. Betul, setuju sekali. Oke, Pak, dampak jangka pendek dan jangka panjang sendiri begitu ya kondisi seperti ini, di mana para pelajar ini bisa mengalami keterlambatan dalam proses belajarnya. Mungkin sekarang udah terasa jangka pendeknya. Ya. Secara pribadi, jika memang ya kita bicarakan juga. Kalau kita bicara tentang teknologi saat ini, inilah saatnya para orang tua turut aktif menggunakan teknologi dalam arti positif. Jangan sampai ketika anak-anak kita di rumah, itu menjadi tanggung jawab anak. Nah di sini peran serta para ibu-ibu, saya bilang ibu-ibu ya, dan bapak-bapak juga. Bagaimana mengupayakan sebuah keutuhan rumah tangga. Meskipun pagi mereka bekerja, ketika pada saat anaknya melakukan kegiatan ya, istilahnya pagi mereka kan streaming dengan sekolah, malam orang tua bisa follow up, bisa mengajak diskusi bersama-sama. Inilah kesempatan kita di mana kita mengurangi kegiatan kita di luar
Jadi kita bisa di rumah, kita benar-benar bisa diskusi, memperhatikan benar-benar kebutuhan anak kita. Jadi ini ada suatu apa ya? Kalau kita bisa lihat suatu berkah, dimana kalau kita bisa mempelajari secara detail. Jujur saya masih belajar agama juga. Dalam artian maksud saya, dalam kesempatan ini mari kita kuatkan keluarga kita. Sebuah bangsa sebuah bangsa bisa besar jika ketahanan keluarga di tiap rumah itu kuat. Jadi saatnya ketika anak kita mengalami saat ini ya proses belajar di rumah, bukan berarti kita seperti hari-hari kemarin. Jadi anak kita sekolah, kita selesai, kita tidak follow up atau apa, tapi kita benar-benar menjadi guru kedua, kita mendampingi anak kita belajar. Saya kira kalau kita mendampingi anak kita belajar, pastilah. Itu dampak jangka pendek. Ya. Kalau jangka panjangnya sendiri, Pak? Jangka panjangnya Di sendiri. dunia pendidikan khususnya Surabaya. Ya, saat ini kita kan masih bekerja sama juga dengan pemerintah pusat, bagaimana istilahnya mensinergikan program dari pusat dengan kota. Jangan sampai ketika kota mengeluarkan kebijakan tidak sejalan dengan pusat. Jadi istilahnya kita masih menunggu kebijakan dari pusat, kemudian diterapkan di kota Surabaya. Bagaimana bagusnya, bagaimana tepatnya buat penduduk kota Surabaya. Jadi kalau untuk jangka panjang sendiri, saya kira dengan kepemimpinan Mas Nadiem, saya kira pemerintah kota dan saya sendiri secara pribadi sangat percaya dengan pemerintah pusat, provinsi dan kota untuk mengatur, untuk istilahnya meredus efek negatif dari permasalahan ini. Dampaknya ini iya, ya. betul. Jadi Optimis. Kita kan generasi optimis. Iya betul. Pak, untuk Ya. dampak yang ditimbulkan kalau dilihat dari sisi akademis Ya. dan psikologis anak sendiri. Kalau secara psikologis ya pasti ya, kita manusia pinginnya tuh tiap hari berinteraksi sosial. Jujur, saya sendiri punya anak usia kelas 2 SD di salah satu SD swasta di daerah Sukomanunggal. Itu dia merasakan kejenuhan yang luar biasa. Contoh, dia bilang, "Pak, harusnya saya ini bisa bermain sama si A, si B, si C dan D." Di situ meskipun anak saya memerlukan energi untuk keluar, akhirnya kami sebagai orang tua mencarikan jalan keluar supaya anak ini tidak merasa terpenjara di dalam rumah. Ya kita aktivitaskan dia, biar dia menggambar. Mungkin ini kesempatan bagi ibu-ibu bisa mengajarkan anaknya belajar memasak. Belajar memasak konteksnya, wah Pak Cucu masak bisa motong, enggak, kita pakai yang instan aja, kayak kita buat donat bareng. Anak pasti akan berkreasi, senang sekali dia pegang tepung, dan saya sendiri ada dokumentasi kan, kita kok dokumentasi pribadi. Jadi saya sama istri, sama anak saya yang sulung tadi kelas 2 SD, sama anak satu lagi yang 1,5 tahun. Jadi ya kita rame-rame, untuk rasa ya nomor 2. Yang penting kita ketahanan keluarga kita kuat. Jadi kita hibur, akhirnya dia sudah, kalau bahasa Jawanya Surabaya nggak ngelantur pemikirannya kanan ke kiri, tapi dia konsen, dia happy. Jadi istri saya Apalagi buat mungkin orang tua, ibunya, yang penting keseharian ini nggak nganggur, ada waktu gitu ya. iya, Maksudnya ngapain? betul. Dari di situ psikologis anak dia merasakan tidak terpenjara ya, tanda kutip ya. Tapi dia merupakan program belajar yang beda. Jadi kalau kita berbicara sebagai orang tua kita, oh kalau petugas pendidikan tugasnya guru. Secara pribadi saya bilang salah. Tugas pendidikan adalah tugas bersama, baik itu guru, pemerintah, maupun orang tua. Jadi ini harus sinergi. Jadi kalau kita bebankan ke cuma guru ya kasihan toh gurunya. Kalau dibebankan pemerintah ya kasihan pemerintah. Kalau orang tua ya ini sinergi semua. Supaya kita bisa menciptakan generasi Jadi sama-sama mengangkat bebannya sama-sama sehingga ringan begitu. Betul. Itu dampak dari psikologis. Kalau misalnya dampak dari akademisnya sendiri, Pak? Ya, kalau akademis kita bicarakan mungkin saat ini kan yang terakhir pengumuman Mas Nadiem bilang kalau ujian nasional dihapus. Ditiadakan. Ya, mungkin sampai saat ini kami DPRD Kota Surabaya belum secara resmi dikasih draft bagaimana penilaian murid-murid dari Dinas Pendidikan. Kita sudah mencoba komunikasi dengan Dinas Pendidikan, mungkin Dinas Pendidikan masih membuat kurikulum atau bagaimana, jadi kita positif aja dan saya yakin skemanya akan sangat mudah buat adik-adik kita yang saat ini sedang menempuh
belajar. Iya. Oke, Iya. Pak, kalau kembali lagi tadi ke dampak psikologis gitu ya. Sebenarnya anak usia berapa yang lebih terdampak psikologisnya? Jangan dijawab dulu, kita akan kembali ya Pak ya. Boleh jangan kemana-mana, Lobby akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Boleh kita kembali di Lobby belajar lebih memahami bersama narasumber kami, Pak Juju, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Kembali lagi ke pertanyaan semula, dampak dari psikologis terhadap anak-anak dengan kondisi yang seperti ini, anak yang usia berapa yang lebih berdampak? Gitu. Kalau saya kira yang usia emas ya, di mana usia emas saat Golden ini. age katanya. Golden age ya, betul. Ini usia-usia yang luar biasa. Kadang saya sendiri melihat beberapa dari teman-teman yang menunjukkan ketika anak-anaknya dilatih di rumah masing-masing, belajar masing-masing, mereka semua mengeluhkan. Tetapi ini kan memang tahap puasa bersama, dalam artian tahap retreat. Kalau bahasa saya retreat, kita mengintrospeksi keadaan keluarga kita yang selama ini mungkin kita terbiasa ya, bapak mamanya kerja, mama diserahkan kepada seseorang yang mengasuh. Jadi kita, kalau bahasa anak muda sekarang whatever lah, pokoknya yang penting saya cari uang. Tetapi saat ini kan ketika semua nggak bisa kemana-mana, harus nggak mau meluangkan waktu buat anak, mau mengintrospeksi diri, bagaimana kedekatanku dengan anak. Ya ada apa ya, kalau bahasa saya ada sesuatu yang bisa kita temukan di masa ujian ini. Jadi kita bisa mengeratkan kembali yang selama ini pondasi keluarga yang sudah rapuh. Contoh kita sekali di meja makan, kadang supaya anak kita diam, kita daripada rewel sudah kita kasih HP. Bapak ibunya meskipun satu meja makan tapi berada di ruangan yang jauh. Tapi karena ini tiap hari anak kalau sudah dipegangi HP seperti ini pasti akan bosan. Ya, terlebih lagi dalam jarak yang sekarang sudah 1 bulan ya, Pak ya. Betul. Jadi masa emas ya. Kadang mungkin SD ya Pak ya. Saya juga mengalami, jadi karena itu aktif-aktifnya anak, jadi setiap hari di rumah berteriak bosan gitu. Betul. Anak saya secara pribadi sebelum kita menemukan metode ya, saya sama istri belum menemukan metode ya. Dia tiap hari sampai HP dilempar, Pak aku bosan. Bosan kenapa? Kan enak nonton YouTube sekarang, nggak apa-apa larang. Enggak Pak, bosan aku sudah lihat apa lagi. Jadi dia akhirnya semua udah ditonton. Iya, semua sudah ditonton. Akhirnya saya coba, pertama saya kasih buku gambar, dia gambar, Pak bosan. Akhirnya kita cari yang benar-benar mengkreasi dia. Jadi anak saya kebetulan selain suka masak, dia buat handicraft ya, anak ya, handicraft dari apa-apalah. Saya serahkan, kamu butuh apa? Pak aku butuh ini. Jadi saya benar-benar mensupport dia, menemani dia. Bukan berarti dia buat apa, saya beri, terus saya tinggal. Enggak ya. Jadi saya beri, saya duduk bersama, kita membuat bersama, istilah kita menciptakan komunikasi yang selama ini, komunikasi yang putus. Jujur kayak secara pribadi saya, saat ini, saya kan pagi kadang bantu teman-teman di PSI yang nyemprot dispentan ke rumah-rumah. Setelah itu pulang, kegiatan ya paling sampai rumah maghrib jam 7, saya fokuskan 100%, HP saya taruh, saya letakkan masa depan saya di tangan anak saya. Karena itu investasi buat saya. Jadi saya temani dia belajar, meskipun siapapun itu, bagaimanapun juga saya punya tugas sebagai kepala rumah tangga untuk menyiapkan anak saya sebagai pemimpin besok. Jadi ya saya harus meluangkan waktu dengan istri, kita berdua, meluangkan anak kita berdua, dia mau apa, dia apa, kita temani. Karena di sisi inilah, para orang tua harus pegang peranan penting. Pegang peranan penting mencetak generasi-generasi yang luar biasa untuk besok. Jangan sampai karena waduh sudah capek kegiatan apa. Ya sudah kita serahkan kepada di rumah masih tetap pegang handphone. Betul. Gitu ya. Jadi taruh aja lah kita quality time untuk keluarga. Iya, betul. Pak, kalau tadi dilihat dari dampak akademis dan psikologis begitu ya. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari kondisi seperti ini di dunia pendidikan Surabaya? Ya, saya kira saya kan beberapa kali ini juga menyemprot di beberapa tempat sekolah ya. Jadi mereka bilang, beberapa guru ya bilang ada ketakutan tersendiri. Dalam artian gini, guru kan juga manusia. Dalam artian Pak,
muridnya tok yang diliburkan, terus gurunya gimana? Akhirnya kami komisi D istilahnya berembuk ya, kita ngasih masukan, akhirnya kan muncul sekarang guru piket. Oh iya. Jadi itu untuk bergilir. Iya, bergilir untuk gurunya. Terus kita juga melihat ini ke depannya kan ini masih panjang juga. Saya kira masih 2-3 bulan ke depan ya kita mengalami. Itu prediksi ya, Pak? Prediksi. Kalau orang Surabaya masih bandel. Kalau orang Surabaya sudah tertib ya saya kira nggak lama-lama. Maksudnya kan gitu. Kalau orang Surabaya sudah tertib, sudah nggak keluar rumah, saya kira cepat berlalu lah badai ini. Tapi kalau masih bandel, masih keluar, masih bisa lebih lama lagi. Bisa lebih lama, bisa 1 tahun, bisa. Ya karena kita nggak bisa membatasi. Ini obatnya ya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bersama-sama mengambil keputusan untuk mematahkan mata rantai ini. Itu tadi dampak untuk anak begitu. Bagaimana dengan orang tua, Pak? Atau bahkan guru didiknya atau pihak sekolah begitu? Ya, yang tadi saya bilang kalau sekolah negeri sih tidak berimpact ya. Kita kembalikan ke sekolah swasta. Bagaimana mereka saat ini pasti kan untuk mengambil di murid ya secara manusiawi mereka pasti tidak tega karena tidak ada proses belajar mengajar. Di satu sisi orang tua juga ya bayarnya gimana. Jadi ini memang perlu dirumuskan sesuatu yang memang benar-benar bagus ya. Saya kira untuk di finansial kan sudah Pak Jokowi untuk beberapa leasing untuk memberi keringanan untuk kredit bagi rakyat. Ya mungkin untuk di dunia pendidikan perlu dibuatkan formula sendiri bagaimana sekolah-sekolah swasta bisa survive juga. Ya. Saya bilang yang sekolah swasta sama-sama enaknya iya, ya. Betul. Legowo. Betul. Sama-sama ikhlasnya. Jadi orang tua juga ikhlas. Betul. Orang tuanya merasa nggak sekolah. Iya, betul. Itu kan ya ini kan cuma memang satu berkaitan dengan yang lain. Ya pasti efeknya itu kan juga di perekonomian juga. Baik Pak, apakah kebijakan ini ya, yaitu meliburkan mengajar di sekolah begitu, itu berdampak terhadap kurikulum begitu, target sama kualitas pendidikan Pak di Surabaya? Makanya kemarin kan ini masukan kami dari fraksi PSI, tadi kami rapat dengan wali kota, mungkin kita bisa sampaikan di di Komisi D ya tempat saya, kita mengusulkan mungkin ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya supaya secepatnya membuat kurikulum. Yang baru? Iya, dan juga pengumuman liburnya. Kan selama ini liburnya kan kalau Surabaya ini diincret-incret 1 minggu, 1 minggu. Kalau menunggu kondisi mungkin betul, Pak? Betul, kalau bisa langsung 1 bulan. Jadi 1 bulan, jadi setelah 1 bulan ditentukan masa libur, dinas sudah bisa menyiapkan kurikulum, jadi murid di istilahnya sekolah negeri itu bisa paham. Cuma yang timbul permasalahan juga kan tidak semua warga kota Surabaya beruntung. Bagaimana dengan adik-adik kita, generasi-generasi emas kita yang lahir dari keluarga yang saat ini kurang beruntung. Bagaimana Pemkot untuk mengatasinya seperti itu? Kan tidak semua beruntung, tidak semua seperti anak saya. Kan kadang ada orang tua yang memang jangankan buat beli HP ya, buat makan aja susah. Itu mungkin juga jadi pemikiran Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mengatasinya. Apa sudah ada pemikiran-pemikiran untuk kedepannya mengatasi penurunan kualitas, lalu target seperti itu Pak? Kita sambung lagi ya Pak ya. Boleh jangan kemana-mana, berikut ini kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Area TV. Kita kembali di lobi belajar lebih memahami dengan tema dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Bersama kami narasumber Bapak Juju, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak, apakah sudah ada wacana-wacana atau pemikiran-pemikiran begitu ya untuk mengatasi target yang mungkin yang enggak atau kualitas pendidikan yang sekarang mungkin belum sesuai lah. Betul. Dengan target. Saat ini Komisi D khususnya sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan untuk istilahnya untuk rapat secara online ya. Jadi kita saat ini kan kita mengurangi physical distance ya. Jadi kita memang meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mengajak kita untuk memaparkan hasil, bukan memaparkan hasil rencana mereka
tentang menghadapi masalah ini, kurikulum mereka atau apa, barusan untuk tenaga ekstrakurikuler. Jadi ya kita menunggu dari Dinas Pendidikan yang mau Begitu ya? mereka paparkan itu. Oh, jadi belum. Untuk Belum. sementara ini belum. Untuk sementara ini Iya, belum. jadi lebih pada menghadapi menekan seminimal mungkin lah Iya, ya. betul, betul, apa, betul. kondisi ini. Nah, kalau menurut Bapak sendiri apakah kebijakan ini juga berlaku untuk sekolah disabilitas untuk sekarang? Sama ya, Pak ya? Sama harusnya. Oh, baik. Kalau kita ketahui untuk siswa disabilitas itu kan memerlukan penanganan khusus, Ya. begitu. Nah, pelaksanaan daring untuk siswa disabilitas sendiri itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dibantu dengan orang ketiga ya. Orang ketiga dalam artian mungkin orang tuanya. Karena ini memang teman-teman kita yang luar biasa ini memang butuh pendamping kalau dalam hal ini. Sebab dia kan tidak bisa berinteraksi secara langsung. Berbeda dengan teman-teman yang normal ya. Ya. Jadi kalau teman-teman yang punya keistimewaan ini kan memang harus perlu didampingi. Jadi mungkin yang teman-teman yang tunanetra mungkin didampingi orang tuanya untuk menjelaskan apa yang orang tuanya lihat kepada anaknya, atau adik-adik yang lain yang tidak bisa istilahnya tunarungu bisa dibantu orang tuanya menjelaskan hal-hal seperti itu. Jadi saya kira perlu pendampingan juga. Kalau metodenya hampir sama. Jadi kita memang menghindari berkumpulnya Kontak kerumunan. fisik ya? Iya, betul. Kalau bagaimana membangun pendidikan yang ideal untuk kondisi yang seperti ini, Pak? Kalau menurut saya pribadi, untuk ya ideal ya saat ini ya memang ideal. Cuma memang perlu dipertajam dengan kurikulum yang memang mengena. Contohnya bagaimana cara pengumpulan tugas, bagaimana targetnya murid ini. Kalau secara kita bilang pendidikan kan harus punya target. Jadi semester ini anak ini harus sudah bisa gini, tetap di follow up. Dan bagaimana cara follow up, itu kan nanti kita serahkan ke Dinas Kota Surabaya. Bagaimana memberikan materi, bagaimana mengadakan ujian, bagaimana itu kan nanti dipaparkan ketika melalui online. Karena ini kan memang musibah ini kan datangnya secara tiba-tiba. Oke. Pak, beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan sendiri juga menghimbau kepada para yang bekerja di dunia pendidikan seperti ini untuk menghimbau untuk tidak memberikan tugas yang berat atau berlebihan kepada anak didiknya. Tetapi lebih fokuslah menginformasikan atau mensosialisasikan kenapa kok hal ini terjadi, misalnya kenapa kok sekarang belajarnya di rumah dan menceritakan kondisi yang ada. Apa hal ini sudah diterapkan untuk di lembaga pendidikan Surabaya seperti itu? Sejauh yang saya tahu, saya datanya dari anak saya. Karena saat ini sebelum wabah ini datang sampai sekarang kita belum rapat dengan Dinas Pendidikan ya. Jadi ini saya lihat faktor di lapangan. Tugas-tugas yang diterima murid banyak kok yang berhubungan dengan memang keadaan yang saat ini. Yang saya lihat dari tugas dari anak saya ya. Tugas dari beberapa teman anak saya coba tanya bagaimana proses belajarnya mereka, tugas-tugasnya apa, kita kan sharing. Jadi mereka menunjukkan pada saya saat ini sudah sih. Sudah ya Pak ya? Sudah sesuai begitu? Sudah sesuai. Kalau menurut Bapak apakah sudah ada begitu upaya dari Pemkot sendiri untuk mensosialisasikan hal tersebut mungkin ke beberapa perwakilan sekolah atau bagaimana begitu? Ya kembali lagi, kita saat ini memang komunikasi dengan Pemkot terputus. Barusan tadi kita menghargai Pemkot karena apa? Saat ini mungkin Pemkot lagi fokus benar-benar menyelesaikan permasalahan yang besar ini. Jadi kita tidak istilahnya kalau bahasa Surabaya nggak ganggu. Ya. Ya, dalam artian mungkin kita benar-benar mempersilahkan Pemkot supaya untuk secepatnya fokus menyelesaikan betul. inti permasalahannya itu sendiri begitu ya. Jadi ketika mereka sudah sedikit longgar, baru kita tadi pagi jam 10 baru kita bisa komunikasi secara pemerintahan ya, legislatif dengan yudikatif. Legislatif dengan eksekutif. Jadi kita bisa komunikasi. Kita bisa rapat tadi, hampir 2 jam kita rapat dengan Wali Kota Surabaya. Beliau memaparkan pencegahan di Surabaya yang begitu luar biasa. Kami anggota DPRD mengapresiasi dan menaruh hormat juga kepada beliau beserta stafnya dalam menangani pencegahan virus ini. Jadi untuk yang
masanya substansinya tentang pendidikan ini kan substansi dari efek dari karena virus ini kita akan menyusul. Jadi yang tadi kita bicarakan selama 2 jam lebih adalah substansi dari pencegahannya virus corona. Kita tidak topiknya tidak lari kemana-mana. Jadi kita topiknya. Jadi di intinya saja. Betul di intinya saja. Kemudian setelah ini pimpinan akan membuat rapat-rapat siap tiap-tiap komisi. Jadi setelah ini ada dinas pendidikan. Jadi kita lewat daring semua, enggak ketemu. Oke. Apa cukup efektif Pak melakukan pembelajaran di rumah ini secara daring atau dengan online ini? Kalau saya kira efektif atau tidaknya itu kembali lagi ke orang tuanya. Kalau orang tuanya dibebankan semua ke anak, ya saya kira nggak akan efektif. Tapi kalau orang tuanya bisa mendampingi, sama-sama meringankan tugas pengajar, saya kira bisa kok. Contohnya yang sekarang homeschooling juga banyak. Gitu ya. Iya. Sebelum adanya kondisi seperti ini juga homeschooling juga sudah ada begitu ya. Betul. Pak, kita ketahui UNAS sudah ditiadakan. Iya. Dampak dari UNAS ditiadakan sendiri gimana Pak? Ya saya kira mungkin ini. Kalau saya sebagai muridnya senang. Ya sebagai istilahnya acuannya untuk mendaftar di sekolah negeri ini yang susah. Ya saya kira kembali lagi ke sebelumnya saya bilang ya, pemerintah kota Surabaya pasti sudah mempunyai sistem yang bagus lah, saya kira pasti akan membuat aturan-aturan yang tidak akan merugikan siswa yang pandai dan juga membantu siswa yang kalau bilang perlu belajar sedikit. Kalau sistem penilaiannya sendiri Pak, itu nanti akan diserahkan ke sekolah atau bagaimana? Itu sudah dibicarakan mungkin? Belum Jadi ya saya bilang tadi komunikasinya baru tersambung tadi pagi. Intinya saja. Baik, kita akan sambung lagi Pak, semakin menarik. Kalau perbincangan ini semakin menarik, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap di lobi. Boleh kita kembali di lobi belajar lebih memahami bersama narasumber Bapak Jucu, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Pak, tadi kita berbicara tentang penilaian karena UNAS ditiadakan. Belum dibicarakan. Belum. Kalau menurut Bapak sendiri ada kemungkinan seperti apa? Dikembalikan ke sekolah kah atau bagaimana begitu? Mungkin lebih objektif bahkan. Ya, kalau menurut saya mungkin ini pemerintah kota Surabaya juga menunggu dari aturan dari pusat ya. Jadi aturan dari pusat bagaimana sistemnya. Jadi setelah mendapat dari aturan dari pusat, mungkin pemerintah kota Surabaya melakukan penerapan di Surabaya dengan istilahnya dengan demografi kota Surabaya bagaimana. Jadi tidak serta-merta mungkin dari tafsiran dari pusat diberlakukan 100%, saya kira enggak. Jadi mungkin dari pemerintah itu adalah himbauan betul, untuk penerapannya sendiri tergantung wilayah masing-masing. Pak, sebenarnya hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk anak didik gitu ya pada saat melakukan belajar di rumah sehingga mendapatkan kualitas yang sama sebenarnya seperti belajar di sekolah? Betul. Kalau saya kira yang pertama, dampingi anak yang pasti. Jika memang tidak bisa didampingi ya kita mereview. Ya contoh seperti saya, istri saya kerja, saya sendiri kerja. Jadi setelah kita pulang, kita tanya kepada anak saya, kita dudukkan dia, pelajaran apa yang dia dapat tadi. Jadi kita follow up lah. Jadi tidak, kalau bahasa Surabaya ini dicul los-losan, jangan. Tetap kita dampingi, kita follow up. Kalau kita tidak follow up, pasti anak, ya jujur aja, anak kan apalagi yang sekitar usia SD itu kan gampang jenuh, gampang boring, gampang bete. Karena usia-usia segitu masih suka dengan aktivitas fisik, betul. Disuruh duduk tanpa teman, biasanya satu bangku ada teman. Saya dulu waktu kecil kan memang suka jahil, apalagi sekarang dibayangkan posisi sekarang nggak bisa jahil apa, cuma dia sendirian hadapan dengan PC, laptop atau HP. Ya tidak ada kegiatan ya. Pak, kondisi seperti ini pastilah peranan orang tua lebih besar begitu ya ketimbang biasanya dan juga mungkin para guru. Tetapi sebenarnya kontribusi apa yang bisa diberikan
walaupun dalam yang terbatas begitu ya, yang diberikan pengajar atau pihak sekolah. Kalau pengajar sih yang pasti kita akan bekerja sama dengan Dinas Kota Surabaya ya. Yang saya bilang tadi kurikulum, bagaimana beliaunya ini atau pemerintah Kota Surabaya ini menyiapkan kurikulum supaya target-target meskipun siswa tersebut, meskipun anak tersebut di rumah mencapai target yang diinginkan. Jadi kalau bahasa pendidikannya kan kalau kita bilang semester ini sampai sini harus mengenal tentang benda gerak. Semester tentang ini tentang makhluk hidup. Jadi bagaimana menerjemahkan itu supaya bisa diterima dengan anak dengan metode daring. Ini kan memang sangat cepat dan harus benar-benar cepat dilakukan juga. Ya. Kalau dulu kan sistemnya kan ya guru interaksi secara langsung, secara ini kan enggak. Jadi guru pun harus punya improvisasi juga. Begitu ya. Bagaimana dituntut. Iya, dituntut, tuntutan zaman ini, tuntutan keadaan, sorry. Pak, adakah sebenarnya cara atau metode gitu ya untuk mengetahui bahwa anak-anak di rumah itu sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu untuk saat ini? Yang efektif itu apa, Pak? Ya efektif yang itu tadi, komunikasikan Komunikasi. komunikasi. Orang tua kan kita tidak usah mengerjakan tugasnya anak, tetapi kita komunikasikan dengan anak. Kalau saya secara pribadi dengan istri tidak pernah menargetkan anak ranking 1. Ya. Tetapi yang kami pentingkan di anak kami adalah jujur yang pertama, yang kedua berusaha sekuat tenaga. Jadi ya kita dampingi aja. Jangan pernah kita menuntut anak yang lebih karena anak nanti terbebani dan juga tidak akan masuk. Ya, sehingga stres gitu ya, Ya, kalau saya bilang. betul, Pak, betul. kalau untuk selain belajar gitu, hal-hal apa saja yang mungkin disarankan untuk dilakukan untuk anak-anak di kondisi yang seperti ini? Harusnya orang tua ngajak anaknya santuy. Saya ambil istilah anak-anak sekarang ya, santuy dalam artian apa? Ya belajar sambil santuy, dalam arti selama ini jika kita nonton kan pasti TV apa-apa. Ya sekali-sekali kita buka HP bersama, kita bahas lah. Ya, Kalau lebih memang- tidak fokus pada kondisi COVID-19 yang Betul, mungkin ya. betul. Sehingga nanti tidak berdampak di apa ya, Psikologis pikiran. anak. Iya, betul, betul. psikologis anak. Pak, kalau Pak Juju sendiri ini kalau ngomong tentang orang tua yang santuy tadi ya, apa tanggapannya Bapak gitu perihal mungkin ada orang tua yang apa ya, dibilang menyalahgunakan ya tidak, karena kondisinya begini Pak, si anaknya libur, sebagian juga yang namanya orang tua yang biasanya bekerja ada yang dirumahkan sementara mungkin, atau ya ada pergantian apa piket tadi, nah sehingga dipakai untuk memanfaatkan untuk pulang kampung misalnya. Aduh, jangan. Nah, dan gini, kalau saya Sudah ada himbauannya begitu ya? Iya, kalau bisa jangan pulang kampung karena apa? Yang pertama, wah saya sehat kok, saya bisa pulang. Enggak, dan berarti kita bisa menulari orang tua kita yang sudah tua. Ya. Yang istilahnya saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang punya penyakit dalam, penyakit pembawaan. Jadi bisa kok dilakukan di rumah. Apakah mengeluarkan uang? Enggak. Contoh, Muslim, kita sama-sama mengumpul, kita ngaji bareng. Alangkah luar biasanya. Ya. Iya. Kalau yang Nasrani kumpul bareng, kita berdoa bareng, itu hal-hal yang saat ini sudah dijauhkan tanda kutip ya dengan masyarakat metropolis ya. Ya lebih banyak kita diskusi-diskusi yang ilmiah. Ya. Kalau yang agama kan jarang. Apalagi sekarang manfaat teknologi ya. Iya, Tadi betul. malam keluarga Betul. saya mengumpulkan anggota keluarga dengan Zoom begitu Iya, ya. betul. Mama saya mengaji. Iya betul, itu kan keren tau. Jadi orang tua, kita sebagai orang tua kita bisa ngajari anak kita ngaji. Daripada dulu kita sewa berapa guru ngaji, ajarin anak saya. Sekarang kan orang tua bisa ngaji bareng, itu kan keren tau. Oke Pak, hal-hal apa saja sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menemani anaknya belajar di rumah? Saya kira yang pertama harus memahami anaknya ya. Ya. Yang pasti itu. Jangan sampai kita tidak paham kemauan anak. Jadi kita tidak bisa mengarahkan minat dan bakat anak. Betul. Jangan sampai kemauan orang tua diletakkan ke anak. Itu akan membuat anak tidak apa ya istilahnya, bakat anak tidak bebas, bakat anak tidak tersalurkan. betul dan akan menjadi beban bagi dia. Terus bagaimana solusi untuk orang tua yang sibuk, Pak? Saya kira tidak ada orang tua yang sibuk ya.
Apalagi untuk anaknya ya. Iya betul, harus bisa menyediakan waktu ya minimal 1 jam lah. Pak, ini kesulitannya ya apa ya? Tidak semua orang itu bisa, tidak semua orang tua, mohon maaf, memahami materi sekolah anaknya dengan baik begitu ya. Nah ini kadang miss seperti ini itu yang membuat orang tua agak-agak merasa terbeban gitu ya. Kita akan bahas ini Pak, tapi sesaat lagi. Bola Lobby masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kita kembali di Lobby belajar lebih memahami dengan tema Lobby kali ini adalah dampak COVID-19 pada dunia pendidikan. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, jadi banyak sekali orang tua yang tidak terlampau paham begitu ya dengan materi anak seperti itu, atau bahkan mungkin dituntut dari sekolah ini ya bisa online seperti itu, sedangkan kan tidak semua orang tua paham seperti itu Pak. Nah, ini kesempatan yang bagus kalau menurut saya. Karena apa? Ketika kita tidak memahami apa yang dipelajari anak, kita bisa mengajak anak untuk menjelaskan kepada kita. Jadi kita tahu seberapa jauh anak kita paham. Jadi satu contoh ketika anak saya sendiri, ketika pembelajaran zaman saya dengan sekarang kan beda jauh. Jadi saya tanya anak saya, ini pelajarannya sampai mana, Dok? Kalau saya biasa manggil anak saya perempuan, saya panggil Dok. Dok, ini sampai mana pembelajarannya? Dia menjelaskan seperti ini. Loh, kok bisa gini? Seperti ini. Jadi dia lebih terangsang untuk menjelaskan dan dia lebih mengerti. Pak, bagaimana mengatasi anak didik yang menyalahgunakan kondisi ini, tidak belajar di rumah, tetapi mungkin lebih karena suka bermain misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua dan juga untuk dari pihak sekolah gitu, pengajar? Kalau saya sih bilang kembali lagi, jika anak itu sering bermain, pasti ada sesuatu di dalam rumah tangga itu. Jadi ini saatnya orang tua, yang saya tadi bilang, merepair lagi, memperbaiki hubungan dengan anak begitu ya, menjalin bonding. Iya betul. Jangan sampai kamu jelek, kamu gak akan bermanda, itu malah jadi beban. Semakin dilarang, semakin dia memberontak dan semakin dia akan lari dari track yang benar. Tapi kalau diajak komunikasi, didudukkan dengan sabar, kita membimbing mereka, saya kira mereka akan kembali lagi gitu loh, menemukan sisi-sisi yang kalau saya bilang sisi-sisi yang selama ini tidak pernah kita temui. Contoh ketika kita belajar matematika, tidak selamanya pelajaran matematika harus 1 tambah 2. Jika kita aplikasikan, diajak ngobrol seperti, nah kemarin kamu beli apa? Kue berapa? 3. Kalau seandainya itu dimakan adik 2 berapa? 3 berapa? Jadi itu kan istilahnya lebih meningkatkan interaksi betul, ya. Betul. Pak, sebenarnya hal-hal apa saja yang patut dilakukan oleh penggiat sekolah seperti dosen, guru gitu ya, selama aktivitas belajar ini belum normal? Kita tahu juga kedepannya kita nggak tahu sampai kapan gitu. Saya kira begini Mbak, harusnya para pengajar saat ini lebih bagus lagi dia mempertajam ilmu mereka masing-masing. Ketika mereka mempertajam ilmu mereka masing-masing dan mencari metode pembelajaran yang bagus yang disampaikan ke murid. Contoh lah, ketika guru menerangkan dengan efek-efek multimedia, saat ini kan bisa digabungkan dengan multimedia. Betul. Jadi murid tidak boring, tidak hanya wajah guru terus kemudian saya hello enggak, tapi kita tampilkan gambar ini, kita ajak ke sini. Jadi kan lebih variatif. Jadi di sini juga kembali lagi kepada guru-guru juga bisa mengasah metodenya, enggak seperti yang kemarin. Ya, saya bilang tidak semua guru juga yang masih memakai konvensional. Murid datang, PR-mu mana atau apa? Jadi ini kan bisa penerapan juga buat guru-guru mengasah ilmu mereka juga di gitu masa puasa ini. Pak, upaya apa saja atau langkah strategis apa gitu yang sudah dilakukan Pemkot gitu untuk menanggulangi hal ini di dunia pendidikan? Di dunia pendidikan ya. Setahu saya yang barusan tadi masuk tentang masalah ekstrakurikuler, Pemkot saat ini kan tidak bisa ekstrakurikuler pramuka kan tidak mungkin istilahnya. Karena lebih pada fisik kalau. Iya betul.
Jadi saat ini Pramuka, Pak. sudah ada metodenya. Tadi di WA ke saya di grup di Komisi D tepatnya. Jadi Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa saat ini guru-guru ekstrakurikuler, kan guru-guru ekstrakurikuler ini digaji per datang. Oke. Jadi mereka bisa datang ke sekolah, mereka absen, mereka interaksi lewat sekolah, setelah itu mereka pulang. Jadi masih segala sesuatu masih kita bisa terapkan, aturan kita coba tegakkan juga. Jadi kita benar-benar mengkondisikan posisi saat ini supaya ya contohnya tadi guru ekstrakurikuler digaji setelah datang. Iya. Karena keadaan ini kan nggak mungkin ngumpul juga. Akhirnya ditemukan formulasi yang tepat. Guru harus datang ke sekolah, mengajar streaming lewat sekolah, murid di rumah. Jadi tetap sama-sama bisa berputar. Yang tadi dilakukan secara bergantian piket Iya, tadi betul, ya. betul. Pak, apa perlu menyiapkan khusus menurut Bapak nih? Apa perlu menyiapkan tim khusus begitu atau Pak dari para psikologis gitu Boleh. untuk melakukan pendampingan kepada siswa baik itu secara individu ataupun kolektif sekolah? Menurut Bapak sendiri seperti Kalau apa? psikologis saya kira terlalu Berlebihan. Saya kira tadi tim psikologis untuk menyusun kurikulum mungkin yes. Oke. Jadi- Tapi lebih pada ini ya penataannya ya, Betul, bukan kok betul. psikologis anaknya Betul, atau iya, betul. Kalau psikologis anak bisa dibayangkan berapa anak yang kasihan psikologisnya habis ke sini. Jadi kalau di kurikulumnya kan sudah ada garis besarnya, rule-nya, jadi anak bisa menikmati. Jadi ketika kita bawa kurikulum modelnya A seperti ini, Pak. Kalau menurut psikologis gimana? Oh, jangan ini seperti ini. Jadi kan ada sudah ada wacana itu betul, ya, Pak? sudah ada. Oke. Pak, upaya apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi keterlambatan ini, kondisi seperti ini, dan agar pencapaian target pendidikan itu bisa dikejar nantinya? Yang pasti kami fraksi PSI meminta dengan cepat untuk Dinas Pendidikan bisa menyusun kurikulum dan memaparkan kepada kami target-target kepada DPRD ya untuk target-target pendidikan dari Dinas Kota Surabaya untuk mengejar ketertinggalan ini. Ini sebabnya juga urgent, kalau ini masalah urgent kurikulum ya. Jangan sampai beberapa minggu murid belajar tanpa kurikulum ini kan juga bahaya. Jadi kita minta benar-benar secepatnya disusun kurikulum. Jadi ketika murid-murid ini kan saya bicara bukan istilahnya sekolah negeri sendiri, sekolah swasta negeri enggak, tapi secara menyeluruh di Kota Surabaya harus secepatnya membuat kurikulum. Jadi murid-murid ini bisa belajar, menerapkan secara mudah sesuai. Jujur kurikulum yang mungkin saat ini dipakai kan masih kurikulum ketika kita masih berkumpul. Beda dengan kurikulum yang saat ini kita alami. Jadi secepatnya pemerintah Kota Surabaya segera membuat kurikulum yang memang benar-benar buat Untuk mengejar ketertinggalan. Betul. Gitu ya. Betul. Baik, closing statement Pak, terakhir. Apa saja harapan yang ingin direalisasikan agar dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Surabaya begitu ya, dapat berjalan dengan baik di tengah wabah COVID-19 ini? Saya kira yang pertama meminta kepada orang tua dengan kerendahan hati, monggo anaknya didampingi. Karena anak sukses atau tidaknya program daring ini dari orang tua juga. Kalau orang tua bahasa orang mudanya cuek bebek, kasihan juga anaknya. Kasihan investasi masa depan kita. Mending Bapak Ibu sisihkan waktunya untuk menemani anak-anaknya supaya belajar di rumah, supaya mengenal betul. Jika memang kita tidak mengerti, kita bisa memfollow up anak setelah itu. Kita tanya, hari ini pembahasan tentang apa? Pasti dia akan menjelaskannya. Jadi disinilah peran serta orang tua untuk berkomunikasi, dan orang tua juga jangan segan-segan juga telepon ke sekolah untuk mempertanyakan tentang tujuannya hari ini apa, besok pelajaran apa, 1 bulan apa. Jadi itu merupakan sinergi yang bersama. Jadi ketika dari guru belum tuntas, belum selesai dilakukan, bisa dilakukan melalui orang tuanya. Jadi ini merupakan PR kita bersama. Oke, luar biasa Bapak. Iya. Terima kasih Pak Juju sudah hadir di episode lobby kali ini. Iya. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan, Siap. insya Allah. Iya. Bolo, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Juju, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di program lobby episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama